Pernah kebayang nggak sih tinggal di pinggir danau, rumahnya modern, tapi harganya katanya terjangkau. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu proyek real estate yang mencoba mewujudkan impian itu. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, setiap proyek itu kan pasti punya janji ya. Nah, proyek yang satu ini merangkum semuanya dalam 3 kata sakti. Nyaman, estetik, dan terjangkau. 3 pilar ini nih yang bakal kita bedah. Beneran nggak sih mereka bisa nawarin gaya hidup yang beda dari biasanya? Nah, pertanyaan ini kayaknya kena banget ya ke kita semua. Siapa sih yang nggak pengen kabur dari stresnya kota, tapi tetap nggak mau ketinggalan zaman? Inilah inti dari apa yang mereka tawarkan. Bikin penasaran kan? Oke, kita mulai dari konsep utamanya dulu. Tinggal di tepi danau. Emang apa sih yang bikin ide ini kedengerannya asyik banget buat banyak orang? Apa spesialnya? Wah, ini menarik nih. Ternyata mereka nggak cuma jualan pemandangan indah aja. Ada semacam landasan ilmiahnya yang disebut efek blue mind. Jadi intinya, kedekatan kita sama air itu katanya bisa bikin kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Keren juga ya pendekatannya. Dan inilah dia wujudnya. Coba deh bayangin, tiap pagi bangun tidur pemandangannya kayak gini. Ini bukan sekedar rumah, tapi benar-benar dirancang buat jadi obat stres dari kehidupan kota. Kelihatan tenang banget. Oke, jadi di mana sih lokasi persisnya mimpi tinggal di tepi danau ini jadi kenyataan? Yuk kita cari tahu lokasinya. Ternyata lokasinya ada di Pangauban, Kabupaten Bandung Barat. Jadi ini tuh sebuah klaster perumahan yang pemandangannya langsung ke Danau Saguling. Menarik ya. Dapat eksklusivitas klaster, tapi juga dapat pemandangan alam yang luas. Dan skalanya nggak main-main loh, 7,8 hektar. Kalau kita lihat dari denahnya, kelihatan banget desainnya itu sengaja dibuat buat memaksimalkan koneksi ke alam. Blok-blok rumahnya itu seolah-olah memeluk danau, biar sebanyak mungkin penghuni bisa dapat view terbaik. Cerdas. Terus kira-kira gimana ya rasanya tinggal di sini sehari-hari? Nah, sekarang kita bahas soal keunggulan komunitas dan konektivitasnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya dulu. Fokusnya jelas banget, bikin lingkungan yang aman dan serba ada. Ada one gate system, keamanan 24 jam, taman bermain buat anak-anak, sampai masjid juga ada. Jadi kebutuhan dasar keluarga itu udah dipikirin semua biar bisa terpenuhi di dalam kompleks. Nah, begitu keluar gerbang, kita juga nggak terisolasi. Ini yang penting. Lokasinya ternyata strategis. Dekat ke gerbang tol, dekat ke stasiun kereta cepat, sekolah, pasar, semuanya gampang dijangkau. Jadi, ini semacam usaha buat menyeimbangkan ketenangan di dalam dengan kemudahan akses keluar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling personal nih, rumahnya sendiri. Kayak gimana sih desain dan tata letaknya? Mereka pakainya gaya Skandinavia modern. Menurut saya, ini pilihan yang cerdas banget. Desainnya kan minimalis, fungsional, dan yang paling penting, memaksimalkan cahaya alami. Pas banget sama temanya yang tenang dan dekat dengan alam. Kita mulai dari yang paling kompak ya. Ada tipe 30 dan 36. Isinya ada 2 kamar tidur. Tata letaknya efisien banget, cocoklah buat pasangan atau keluarga kecil yang baru mulai. Naik sedikit ada tipe 45. Kamarnya sih masih 2, tapi lahannya lebih luas. Jadi ruang keluarganya terasa lebih lega buat kumpul-kumpul atau aktivitas bareng. Nah, buat keluarga yang lebih besar atau butuh ruang ekstra, ada tipe 50. Ini udah punya 3 kamar tidur. Cocok banget buat keluarga yang lagi berkembang. Kamar ketiganya bisa buat anak atau mungkin buat ruang kerja di rumah. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting, soal uang. Gimana caranya mimpi ini bisa jadi kenyataan dari sisi finansial? Dan ini dia angka yang jadi sorotan utamanya, mulai dari 300 jutaan. Wow, untuk rumah dengan konsep tepi danau kayak gini, harga segitu jelas diposisikan biar terjangkau buat pasar yang lebih luas ya. Nah, ini dia rinciannya biar lebih jelas. Kita bisa lihat nih kenaikan harganya. Mulai dari tipe Lyra yang paling kecil di sekitar 350 juta, terus naik sampai tipe Andromeda yang paling besar di angka 600 jutaan. Ini untuk harga tunai keras ya. Setidaknya, harganya transparan, jadi calon pembeli bisa langsung tahu. Kelihatannya fleksibilitas pembayaran jadi kunci di sini. Ada 3 cara bayar yang ditawarkan. Pertama, tunai keras. Ini buat dapat harga terbaik. Kedua, bisa juga nyicil langsung ke developernya. Atau yang ketiga, cara yang paling umum, pakai KPR bank. Jadi, ada banyak pilihan yang disesuaikan sama kondisi keuangan masing-masing. Tapi nggak cuma itu. Ada lagi bonusnya.
lagi ada promo gratis biaya BPHTB dan PBG. Nah, dua biaya ini kan biasanya lumayan besar dan suka jadi biaya tak terduga. Jadi, ini penghematan yang lumayan banget loh. Promonya masih lanjut, gratis juga biaya balik nama sertifikat. Artinya, satu lagi urusan administrasi dan biaya yang udah diberesin sama mereka. Makin enteng kan jadinya? Dan sebagai pemanisnya, mereka juga kasih bonus semi-furnitur. Jadi pas pindahan nanti, udah ada beberapa perabotan dasar nih. Ini sentuhan kecil tapi ngebantu banget biar penghuni baru bisa lebih cepat betah. Jadi kesimpulannya begini, proyek ini tuh nggak mau dilihat cuma sebagai jual beli rumah biasa. Mereka mau menjual sebuah investasi gaya hidup, sebuah tempat pulang yang nyaman. Pertanyaannya sekarang, apakah kombinasi antara ketenangan alam dan konektivitas kota seperti ini adalah jawaban untuk hunian ideal di masa depan? Menarik untuk dipikirkan.